Ini masih dan saya adalah Ketua PC KMKI Sulawesi Tengah yang saya hormati narasumber dan panitia dan seluruh peserta yang berbahagia. Rasa akan bahagia senantiasa kita panjatkan hadirat Tuhan. Setelah kegiatan ini tentu akan kita lanjut daripada kegiatan ini, bagaimana nanti kami sudah merencanakan satu buah program di mana Badan Penyiaran itu provinsi sudah memiliki itu sendiri yang berjudul Gebercita. Jadi setelah kegiatan ini kami berharap nanti teman-teman semua yang punya berusaha dalam mengisi siaran-siaran agama. BPH adalah badan penyiaran agama di Provinsi Tengah yang biasa dari provinsi yang punya tugas dan tanggung jawab adalah bagaimana memanage, mengatur dan mengawasi siaran-siaran di pemerintahan. Kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di TikTok, itu saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh umat Hindu, yaitu menjelekkan teman dan media sosial, menghina suku, ini perlu diwaspadai. Kalau ini dilakukan, itu akan kena namanya undang-undang IT dan itu hukum berat. Ini tidak diharapkan. Nah, inilah yang menjadi tugas penting yang kami harapkan di BPH adalah supaya meningkatkan kualitas penanganan. Om Swastiastu. Om Kalian sebagai bentuk bahwa untuk meningkatkan kualitas penyiaran terhadap nilai-nilai ajaran keagamaan yang ada dalam kitab BPH. Berikutnya yang kedua, pada hari ini karena dengan kegiatan pada hari ini diharapkan bahwa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa membantu kami di Kementerian Agama dan juga pelajaran dan satu juga
Itu yang biasa kita lakukan seperti bulan lalu ada event acara. Kadang-kadang enggak, itu terus orangnya. Sementara di Kota Palu ini banyak sekali suka-suka. Barangkali itu yang bisa ditindaklanjuti Pak. Yang kedua untuk mendananya. Kadang-kadang kita itu datang, apa yang pasti surprise dari Pak dan wawancaranya. Ternyata itu kesiapan itu yang harus lebih diperhatikan untuk pelayanan rumah Pak. Mungkin barangkali Karena kita simak apa yang menjadi tugas kita sebagai nabi yang berkata. Kalau kita cerita tentang siap, apa yang dikatakan kita, ini kan merupakan satu pernyataan pribadi untuk pernyataan pribadi banyak tentu yang mengandung informasi. Jadi dari paparan dari Bapak Agus Subagio benar apa adanya. Memang perlu kita banyak lagi untuk mengedukasi diri. Yang pertama ada tugas luar kota dan pagi saya datang jadi agak kurang maksimal. Terima kasih banyak kepada Bapak PHD Pak Wayan dari kota. Kenapa? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau yang hadir di sini tidak kenal dengan saya, berarti tidak sayang dengan saya. Betul nggak Pak? Perlu kita pelajari. Nah, pentingnya juga menguasai teknik siar itu. Jangan sampai apa yang baru kita informasikan misalkan kepada orang karena cara penyampaian kita yang tidak benar, bukan salah ya, tapi tidak benar, itu akhirnya hanya lewat sepintas lalu. Nah, ini yang paling sering sekarang itu digunakan oleh influencer. Metode itu melatih kemampuan bercerita. Jadi dia menyampaikan mau mempengaruhi orang itu dengan cerita-cerita atau dengan misalkan hal-hal yang dia lagi ibaratnya lihat nih, oh saat ini tuh orang lagi sukanya misalkan lagi sukanya sama grup ini. Nah, dia membuat cerita tentang grup itu agar orang-orang yang suka di grup itu akhirnya bisa terpengaruhi oleh video dia atau konten dia. Begitu. Jadi membuat hal itu secara bertutur agar penyampaian posisi itu adalah metode kontennya itu mau dibuat seperti apa. Kan ada itu yang memang serius, ada juga yang poin, ada juga yang sederhana kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan agar bagaimana metode-metode itu bisa mempengaruhi orang yang nonton atau audiens kita itu lebih banyak dan mudah diingat. Sekolah kami bagaimana caranya membranding SMP2 ini sampai di tahun 3 dasar. Dengan cara apa? Media sosial. Semua platform sudah kami lakukan, cuma program-programnya habis semua itu lagi. Nah, kebetulan saya sudah 4 konten yang saya buat itu tentang podcast. Nah, kebetulan di sekolah kami sangat banyak anak-anak yang berprestasi dari bidang apa saja. Nah, kebetulan saya terinspirasi buat satu podcast yang namanya Fondasi. Terhadap adanya kotak kata yang benar dalam suatu Indonesia. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara seorang penyiar untuk mengembangkan unsur hiburan atau menyeimbangkan antara unsur hiburan dengan unsur informasi yang terutama di dalamnya termasuk dalam siaran-siaran yang